Raja membunuh 100 tukang cukur setiap minggu. Hanya karena dia memiliki tanduk badak di kepalanya. Untuk menjaga rahasia kecilnya. Setiap kali Raja selesai mencukur, dia selalu menipu tukang cukur untuk mengambil uang dari kotak. Lalu, saat mereka lengah, dia membunuh mereka. Namun, karena rambut Raja tumbuh terlalu cepat, jadi, dia mengirim orang setiap hari untuk menangkap tukang cukur. Namun, hari ini tentara yang menangkap adalah satu-satunya tukang cukur terakhir di kerajaan. Wanita di samping sangat khawatir setelah melihatnya. Karena putranya juga seorang murid. Namun, pemuda itu tetap tidak bisa menghindari nasib buruk. Raja sekali lagi mengirim orang untuk menangkap tukang cukur. Dan saat itu, ibu di dalam rumah sedang menyiapkan pankek untuk putranya. Berniat mengirim putranya keluar untuk menghindar. Tiba-tiba, tentara masuk. Mengeluarkan surat perintah untuk memanggil pemuda itu ke istana untuk dicukur. Ini membuat ibu sangat sedih. Tak ada pilihan, perintah raja tidak bisa dilanggar. Ibu terpaksa memasukkan roti bakar ke dalam tas anaknya. Bahkan alat musik suaranya yang paling disukainya. Ibu juga memasukkannya ke dalam tas. Dia sangat tahu bahwa anaknya pergi. Mungkin tidak akan kembali lagi. Dengan demikian, pemuda itu dibawa ke istana. Tak lama kemudian, dia dibawa ke hadapan raja. Raja turun dari tahtanya dan mengeluarkan pedang yang dipakainya. Ini membuat anak laki-laki itu sangat ketakutan. Raja menyerahkan pedangnya kepada pemuda itu, memintanya untuk mencukur kepalanya dengan pedang. Kemudian Raja berjalan menuju kursi dan melepas topinya. Namun pemandangan di depannya membuat pemuda itu sangat terkejut, karena di kepala Raja ternyata tumbuh tanduk badak. Meskipun pemuda itu sangat takut, dia tetap memberanikan diri untuk maju. Pemuda itu pertama-tama mengocok sabun, kemudian mengoleskannya di kepala Raja, lalu mengasah pedang hingga tajam. Setelah itu, dia mulai mencukur kepala Raja hingga botak. Meskipun pemuda itu hanya seorang murid, namun mencukur kepala botak sangat mudah. Dalam sekejap, kepala Raja sudah bersinar. Setelah memeriksa tidak ada masalah, pemuda itu mengembalikan pedang kepada Raja. Namun Raja menggunakan pedang sebagai cermin. Melihat kepala botak yang bersinar, Raja sangat puas. Dia mengambil kembali pedangnya. Lalu dia menyuruh pemuda itu untuk mengambil uang dari kotak harta. Dan pemuda itu tidak meragukannya sama sekali. Dia segera melangkah maju untuk mengambil uang. Namun ketika pemuda itu membuka kotak, dia menemukan bahwa di dalamnya sangat dalam. Raja mengambil kesempatan untuk mendorong anak itu ke dalam. Pemuda itu jatuh ke dalamnya. Namun pemuda itu mendapat perlindungan dari takdir. Di dasar jurang ternyata ada sungai gelap di bawah air. Dia awalnya ingin berenang ke tepi. Namun karena arusnya terlalu deras, pemuda itu tidak bisa mencapai tepi. Akhirnya dia terseret ke dalam sungai gelap yang lebih dalam. Raja melihat itu dan sangat puas. Dengan bangga, dia menutup kotak harta. Namun, nyawa pemuda itu belum berakhir. Terbawa ke tempat tumpukan tengkorak. Dia juga terbangun saat itu. Melihat tumpukan tengkorak yang menumpuk seperti gunung di depannya. Pemuda itu tahu pasti ada makhluk aneh di sini. Jadi saya mengambil topi di dalam air. Duduk di atas batu dan bersiap menunggu mati. Saat itu, ada suara dari tumpukan tengkorak. Pemuda itu ketakutan dan mundur terus. Muncul tubuh ular yang melingkar. Seorang pemuda melihat itu dan perlahan mundur ke atas. Dia tahu ini adalah ular piton raksasa sepanjang 100 meter. Jadi dia mengeluarkan seruling dari bungkusan. Ular piton juga mengeluarkan kepalanya saat itu. Pemuda itu segera memainkan seruling. Menggunakan kemampuan pengendalian ular ala India. Ular piton langsung dikendalikan oleh pemuda itu. Semakin pemuda itu bermain, semakin berirama. Ular piton juga berdiri seperti ular kobra. Pemuda itu berusaha untuk menjinakkan ular piton. Dia bahkan meniup selama 3 jam tanpa henti. Inilah yang membuat ular raksasa itu jinak. Setelah dia menyimpan suona, dia mengeluarkan roti bakar yang dibawanya. Ular raksasa itu menjulurkan lidahnya. Dia menemukan roti bakar itu sangat lezat. Lalu dia menelan roti bakar itu dalam satu gigitan. Ular raksasa itu sangat senang setelah makan. Pemuda itu memanfaatkan kesempatan untuk meminta sesuatu kepada ular. Dia berharap ular itu bisa mengantarnya keluar dari gua. Ular raksasa itu langsung setuju setelah mendengar. Ia meminta pemuda itu berdiri di atas kepalanya. Ia pun berubah menjadi lift, mengangkat anak laki-laki itu ke tempat keluar. Namun, ular raksasa itu tidak cukup tinggi. Jarak ke pintu keluar masih setengah tinggi orang. Pemuda itu meminta ular untuk memikirkan cara. Siapa sangka, ular itu melingkarkan ekornya. Ia berubah menjadi pegas kecil dan melompat, tepat mengenai batu yang menonjol di pintu gua. Pemuda itu segera keluar dari gua. Setelah dia berterima kasih kepada ular, dia cepat-cepat berjalan pulang. Namun, seiring dengan matahari terbenam, suara serigala di hutan terus-menerus. Ini membuat pemuda itu sangat ketakutan. Jadi, dia segera mempercepat langkahnya. Tiba-tiba ada suara dari semak-semak di depan. Pemuda itu segera mundur ke arah pohon besar. Saat itu, seekor serigala lapar melompat keluar. Pemuda itu melihat ke kiri dan ke kanan. Dia menemukan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Jadi, dia segera memanjat pohon besar. Pemuda itu melihat serigala lapar tidak mau pergi. Jadi, dia menggunakan keahlian khasnya lagi. Saat dia mulai memainkan serulingnya, serigala lapar segera mulai menari. Pemuda itu semakin cepat memainkan serulingnya. Serigala juga semakin gembira saat menari. Sepenuhnya melupakan bahwa dia sedang menangkap mangsa. Ternyata, serigala itu secara tidak sengaja terpeleset. Dia menabrak pohon dan membuat pemuda itu terjatuh. Pemuda itu jatuh tepat di atas perut serigala. Namun, serigala itu tidak segera bereaksi. Dia terus tertawa tanpa henti, sampai perutnya berbunyi keroncongan. Barulah dia menyadari bahwa dia sedang menangkap makanan.
Anak itu mengeluarkan roti panggang dan memberikannya kepada serigala lapar. Serigala itu mencium dan menemukan roti panggang itu sangat harum. Serigala lapar itu langsung memakan roti panggang itu. Ia bahkan menemukan bahwa itu lebih enak daripada daging mentah. Untuk membalas budi anak itu, serigala itu memutuskan untuk mengantar anak itu pulang. Ia melaju dengan cepat, dari siang hingga malam. Ia membawa anak itu ke tepi danau yang dihuni orang. Anak itu turun dari punggung serigala, dan mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada serigala. Setelah serigala pergi, anak itu perlahan-lahan berjalan menuju jembatan. Namun, yang tidak diketahui anak itu adalah, di dalam rumah itu ternyata tinggal seorang penyihir. Penyihir itu melihat kedatangan anak itu. Ia segera masuk ke dalam rumah, menggunakan sihir untuk menyamar. Saat itu, anak itu juga sudah sampai di depan pintu. Ia mengetuk pintu rumah penyihir. Penyihir itu membuka pintu dan dengan ramah mengundang anak itu masuk. Anak itu tanpa berpikir panjang langsung masuk. Penyihir itu ingin mengambilkan tas untuk anak itu. Namun, pemuda itu sangat waspada. Tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada penyihir. Dia langsung duduk di samping meja. Ternyata, penyihir itu bertepuk tangan. Dekorasi di dalam ruangan seketika membungkus pemuda itu, dan akan mengirimnya ke dalam panci. Pemuda itu segera memohon kepada orang tua. Semoga bisa memainkan alat musik kesayangannya saat dia sekarat, untuk menyanyikan sebuah lagu dengan suona yang dia cintai kepada penyihir. Penyihir merasa bahwa pemuda itu sudah dalam genggamannya. Maka dia setuju dengan permintaan pemuda itu. Kemudian dia menggunakan sihir untuk mengirim suona ke depan pemuda itu. Pemuda itu mengambil suona dan mulai memainkannya. Melodi yang hidup, membuat penyihir tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Kemudian mulai menari dengan anggun. Diiringi oleh melodi suona yang indah. Semua benda di dalam ruangan dikendalikan oleh pemuda itu. Semua benda itu berbaris dan mulai menari balet. Dan anak laki-laki itu juga kejam. Dia sangat menyadari bahwa kekuatan penyihir itu sangat besar. Untuk menjinakkan penyihir dengan lebih baik, dia terus memainkan suona selama 10 jam. Siapa sangka penyihir itu terlalu bersemangat, hingga dia melepas jubah sihirnya. Dia seketika berubah menjadi nenek sihir. Ini membuat anak laki-laki sangat terkejut. Dia sebenarnya ingin diam-diam pergi. Siapa sangka penyihir itu bertepuk tangan. Perabotan seketika menutup pintu. Penyihir itu mengusap perutnya menandakan dia lapar. Anak laki-laki itu juga sangat peka, mengeluarkan pankek terakhir dari tasnya. Penyihir itu tidak sabar untuk mulai memakannya. Setelah itu dia menceritakan kepada penyihir. Proses dia dikhianati oleh raja. Penyihir itu setelah mendengar memutuskan untuk membantu anak laki-laki itu membalas dendam. Dia memberikan jubah sihirnya kepada anak laki-laki itu. Dan jubah sihir ini sangat luar biasa. Jika dipakai dengan cara yang benar, bisa membuat orang kembali muda. Jika dipakai terbalik, bisa membuat orang menjadi kakek berusia 80 tahun. Anak laki-laki itu melihat jubah ajaib itu dengan puas. Maka dia berangkat malam itu juga menuju istana. Sudah hampir sampai di gerbang kota. Pemuda itu telah berubah menjadi kakek berusia 80 tahun. Namun, tentara tetap menghentikan orang tua itu. Pemuda itu segera menyatakan bahwa dia datang untuk mencukur raja. Tentara mendengar bahwa itu untuk mencukur raja. Segera membantu pemuda itu masuk. Raja melihat bahwa dia adalah seorang tua. Jadi dia tidak waspada. Dia meminta tentara untuk keluar dari pintu. Kemudian memberikan alat cukur kepada orang tua itu. Meminta orang tua itu untuk mencukur rambutnya. Setelah itu, raja duduk di bangku. Pemuda itu juga tetap membuat busa dengan baik. Kemudian dengan serius mencukur rambut raja. Tidak lama kemudian, pemuda itu mencukur kepala raja hingga sangat bersih. Raja melihat ke cermin, menyadari bahwa dirinya sangat tampan. Jadi dia menyimpan alat cukurnya. Lalu mulai melakukan trik yang sama. Pemuda itu berpura-pura maju untuk membuka peti harta. Mengklaim bahwa di dalam peti ada banyak emas. Raja setelah mendengar percaya bahwa itu benar. Segera maju untuk memeriksa sendiri. Tanpa menunggu raja bereaksi. Pemuda itu mendorong raja ke dalamnya dengan cepat. Ternyata raja menangkap janggut pemuda itu. Pemuda itu melihat dirinya juga akan jatuh. Dia segera melepas jaketnya. Dalam sekejap, pemuda itu kembali ke bentuk semula. Dan raja juga jatuh ke dalam sungai gelap, terbawa ke sarang ular raksasa. Saat itu, pemuda mendengar suara di luar. Dia segera bersembunyi di belakang tirai. Ketika tentara masuk, dia dengan diam-diam melarikan diri. Kemudian mengenakan jaket ajaib. Kembali menjadi orang kecil setinggi 3 inci. Berjalan dengan angkuh keluar dari istana. Dengan cara ini, pemuda tidak hanya berhasil mengubah bahaya menjadi aman. Ngomong-ngomong, dia juga menyingkirkan raja yang berbuat jahat itu. Setelah itu, dia kembali ke bentuk aslinya di semak-semak. Dan segera bergegas pulang. Tak lama kemudian, pemuda itu sampai di rumah. Dan berpelukan erat dengan ibunya. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan mereka berdua.